Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Masak ala Ciwi Catering. Ini adalah pesanan hantaran di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah ini ada pesanan 60 wakul hantaran nasi liwetan Sunda dengan lauk ikan bakar dan seafood. Nah, bagaimana cara membuatnya dan isinya apa aja? Ikutin video ini sampai selesai ya, jangan di skip-skip. Sebelumnya malamnya ini kami belanja di pasar ikan. Ini pusatnya yang jual ikan di Semarang. Harganya di sini tuh lebih murah. Kami beli ada ikan nila, udang, dan cumi. Karena nanti lauknya yang dipakai adalah udang, cumi, kemudian ada oseng daun pepaya dan nila bakar. Sesampainya di rumah produksi, ini ikan-ikannya kita bersihkan dan kita cuci. Untuk ikan nilainya sebelum dibakar nanti akan digoreng dulu. Cuminya kita buangin seperti plastiknya itu ya, dan udangnya kita kupas kulitnya. Untuk 60 porsi, maksudnya 60 wakul, karena satu wakulnya ini 3 porsian, maka kami membutuhkan udang itu sekitar 12 kilo dan cuminya juga. Untuk ikan nilainya kita cari yang ukuran 1 kilonya itu isi 3. Kali ini ikannya kita bakar dengan olesan bumbu barbecue bikinan kita sendiri. Selanjutnya kita lihat proses yang kedua, yaitu membuat udang balado. Ini karena bumbu baladonya kita blender dengan air ya, maka ini ada banyak airnya, tapi nanti ini akan kita asatin. Nah, ini adalah udang 12 kilo kita masak satu wajan besar. Ini per porsinya itu mendapatkan 4 pieces ya, jadi kali 3 sekitar 12 udang. Nah, seperti ini udangnya udah menyusut. Setelah itu nanti kita dinginkan sebelum kita kemas. Lauk-lauknya nanti akan kita kemas di takir daun seperti ini. Nah, cara bikinnya itu gampang ya. Jadi kita pakai tusuk gigi gitu yang baru, tinggal kita selipkan. Nah, karena ada 60 wakul, jadi kita bikin takirnya itu sebanyak 180 pieces untuk 3 macam lauknya, yaitu udang balado, cumi, dan oseng daun pepaya. Nah, ini kami sedang membuat oseng daun pepaya. Bumbunya itu ya brambang, bawang, kemudian cabai diiris ditambah dengan gula merah dan ada udangnya sedikit biar sedap. Kemudian kita tambahin dengan blenderan cabai supaya makin mantap ya rasanya. Setelah itu kita aduk dan kita kasih sedikit air supaya dia matang ya daun pepayanya. Maksudnya lebih matang dan meresap bumbunya. Nah, seperti ini, jadi setelah matang kita masukkan ke takir ini untuk 3 porsi. Oke, selanjutnya kita masak cumi hitamnya. Sebelumnya cumi hitamnya ini udah kita rebus dulu supaya pada waktu kita masak itu tidak mengeluarkan banyak air yang akan membuat jadi lama. Dan kalau terlalu lama masak cuminya itu akan menjadi keras. Nah, untuk bumbunya ada bawang putih dan bawang merah yang sudah kita tumis. Kemudian kita masukkan ada cabai hijau dan cabai merah. Juga ada gula, garam, moto atau micin ya, kalau saya sebutnya itu memang moto. Nah, kemudian kita tambah dengan tomat hijau seperti ini. Setelah itu cuminya kita masukkan, cumi yang sudah kita rebus sebentar tadi. Nah, kita masukkan dan kita masak sebentar saja. Karena cuminya udah kita rebus sebentar tadi ya, jadi cuminya itu nggak terlalu hitam dan warnanya terlihat lebih cantik putih seperti ini. Tapi selera ya, kalau mau cuminya hitam banget ya nggak perlu direbus dulu.
Nah, ini sudah matang ya, masaknya cuma sebentar aja, kemudian kita masukkan ke baskom sebelum ditata, ditakir-takir. Nah, selain menu seafood tadi, ini pelengkapnya ada sambal ya. Ini adalah sambal tomat andalan Ciwi Catering, resepnya sudah ada di video sebelumnya. Kalian bisa cek di box deskripsi, kami cantumkan linknya. Sambalnya kita kemas di cup, ini ukuran 60 ml dan kita kasih stiker branding ya, supaya lebih cantik dan menarik. Nah, semua lauknya sudah komplit, nasinya juga udah matang. Ini kita cetakin 3 porsian seperti ini ya. Ini adalah nasi liwet. Nasi liwet itu ada bumbunya ya, jadi ada brambang yang ikut dimasak di nasinya, kemudian ada pete, serai, daun jeruk. Nah, setelah itu ini kita topping dengan teri, kemudian ada petenya, ada cabenya juga, dan ditabur dengan brambang goreng. Untuk terinya ada sebagian yang kita goreng terpisah, ada juga yang masuk ke dalam nasi. Kalau dimasukkan nasi itu rasanya dan aromanya itu juga lebih mantap ya. Dan yang digoreng terpisah gitu, nanti ditaburkan di nasinya. Oke, lauk-lauknya ini udah ready semua. Ada ikan bakar, kemudian ada sambal, lalapan, cumi, dan osang daun pepaya, balado udang udah ready. Selanjutnya kita tata di wakul-wakul. Oke, nasi yang sudah kita tata tadi, kemudian atasnya kita tambahin dengan daun, kemudian kita masukkan udang, lalu ada cuminya, daun pepaya. Kita bisa tambahkan ada kemangi. Nah, kalau kemangi ini dibuka itu langsung sedap ya aromanya. Jadi saya rasa untuk kemangi itu sebaiknya harus ada. Kemudian kita masukkan sambal yang udah di cup. Lalu ada selada. Kita masukkan ikan nilanya, lalu ditambah dengan lalapan irisan ketimun. Setelah ini kita tutup dengan plastik sling wrap ya sampai bening gini ya. Jadi kita rapikan dulu. Setelah itu ini ada sisa-sisa di bawahnya, di sekelilingnya itu harus kita gunting, kita rapikan. Nah, sebelumnya ini kita solasi dulu di atasnya supaya nggak mudah lepas ya nanti kalau dibawa. Nah, ini pinggirnya kita rapikan seperti ini supaya terlihat rapi. Karena ini untuk hantaran Idul Fitri, ini kami siapkan ada hang tagnya. Sebelumnya akan kita masukkan dulu ke plastik bening. Ini adalah plastik PE ya, supaya karena udah kita tata cantik pun kalau di plastik juga minimal kelihatan lah ya. Kemudian kita pita di sini ya. Setelah dipita baru kita gantungkan hang tagnya di sini. Untuk pengirimannya di dalam mobil ini harus kita tumpuk ya, karena kalau satu-satu itu nggak muat. Jadi tumpuknya itu kita menggunakan kardus atau triplek. Jadi susun dua gitu biar bisa muat. Nah, demikian ya video kami mengenai hantaran Idul Fitri di bulan puasa Ramadan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dukung terus channel ini supaya makin berkembang dengan klik tombol subscribe-nya. Oke, terima kasih. Salam kuliner.
Salam sehat, salam enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.